Melihat sejarah berdirinya sumber energi biogas, di Desa Wonosari tentu saja masih ada kendala peternak yang belum bisa memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas. Emang buang pat niku pembuangan sampah ya. Kendalanya nggih dananya belum ada nih. Masyarakat yang sudah memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi biogas sudah bisa merasakan begitu banyak manfaat yang dihasilkan. Manfaat pertama, kita tidak usah beli gas. Untuk manfaat kedua, pupuk yang sudah diproses untuk pembuatan gas itu malah gasnya sudah hilang, bisa dipakai untuk pupuk ke sawah, terutama untuk menanam kacang. Untuk di daerah sini memang untuk pupuk itu cukup untuk pupuk organik dari limbah sapi itu sendiri. Limbah kotoran sapi bisa menghasilkan sumber energi biogas, tetapi bagi masyarakat yang belum memanfaatkan sering merasa bahwa biogas itu berbahaya, bisa meledak dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Dia adalah gas ringan atau gas metan ya. Jadi tidak seperti gas padat LPG yang lainnya. Jika hal itu terjadi, misalkan kayak di Jakarta Diko terjadi, ruang dia yang terbuka itu tidak ada. Jadi biogas ini sudah kita desain bagaimanapun ini posisi ini tidak akan bisa untuk meledak. Ya. Yang kita pakai sanitasi pun itu hanya peralon biasa. Kalau tidak ada peralon pun itu hanya selang biasa ini sudah bisa kita pakai. Dia sangat aman dan nyaman. Masalah bau ini relatif ya. Kalau bau ini sebelum kita bakar api, kalau kita buka pun sama dengan LPG. LPG kalau kita buka tidak kita hidupkan apinya, secara otomatis juga bau. Nah, sama dengan di biogas ini. Setelah kita hidupkan apinya, dia tidak akan berbau lagi. Sedikit pun tidak akan berbau. Sama. Kelebihan di biogas ini justru apinya ini akan betul-betul warnanya biru, bukan merah ataupun kuning. Itu bisa dibuktikan. Meledak tidak bisa meledak mereka karena kita desain antara outlet dan outlet ini adalah seimbang. Sebelum dia betul-betul besar untuk berkembang, outlet ini sudah keluar dulu, mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya itu, maka dia ini tidak akan bisa untuk meledak. Nah, yang paling bagus sebenarnya kalau kita punya karet ataupun parasut, kita simpan dan biogas ini bisa dibawa kemana-mana parasut itu. Misalkan kita ada demo di mana-mana, kita masukkan saja dari biogas itu, ya biogasnya dimasukkan parasut, kita bawa kemana-mana, bisa untuk demo masak. Dia tidak akan meledak kena panas pun, paling gembos, gitu aja. Nah, kalau kebocoran itu paling berbau. Bocor pun dia tidak akan terbakar kemana-mana, hanya menyemprot begitu saja. Karena saya katakan lagi itu hanya gas ringan, gas metana, bukan seperti gas LPG, gas padat. Tidak bentuknya tidak cair. Nah, yang meledak ini bentuknya adalah gas cair, bukan hanya sebuah angin saja. Makanya tidak bisa ditransfer dalam sebuah tabung, bisanya ditransfer dalam sebuah parasut itu. Tetapi sekarang ini sudah bisa untuk bahan bakar yang lain. Diesel sudah bisa, saya sudah coba diesel penggerak air sudah bisa, untuk mobil pun sudah bisa. Nah, terbaru yang di Bandung keluaran ITB sekarang bisa untuk traktor toh. Sebenarnya itu multifungsi dari gas ringan ini kita manfaatkan. Jadi jangan khawatir, gas ini tidak akan meledak.